Assalamualaikum Ibu Epi. Hari ini saya mau wawancara sedikit dengan Ibu mengenai proses pembelajaran kita di sekolah. Saya ada beberapa pertanyaan dengan Ibu. Ibu kapan menjadi kepala sekolah di SMA ini? Terhitung 7 September 2020. Kurikulum apa yang masih kita gunakan sekarang? K13. Berapa lama sudah menggunakan kurikulum ini? Dari 2016. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kurikulum ini? Kalau kendala itu sebenarnya lebih ke individu guru masing-masing, karena kurikulum 2013 itu kan lebih dituntut siswa yang lebih dominan. Yang itu kalau kita di daerah kadang-kadang agak susah, kemudian lagi menuntut teknologi net dan fasilitas-fasilitas yang IT lah. Nah, untuk kita di daerah itu kadang-kadang oke dari sisi guru tapi tidak oke dari sisi siswa. Ya. Terus Kendala yang dirasakan. mengenai kendala tadi, kira-kira langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi kurikulum ini? Langkah yang dilakukan yang pertama menghimbau kepada guru untuk rajin-rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang sekarang kan banyak dilakukan secara daring. Kemudian memanggil narasumber, waktu itu pernah kita lakukan, kita bersama-sama belajar, bersama-sama menyusun, kemudian mengupayakan MGMP guru di sekolah, misalnya sesama guru matematika saling berkumpul, berdiskusi, menyelesaikan permasalahan. Itu yang langkah-langkah yang sudah mulai kita lakukan. Terus, apa saja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar pembelajaran di kelas berlangsung efektif? Yang pertama, yang paling utama, membuat lingkungan sekolah itu nyaman. Dalam pengertian fasilitas yang harus ada di sekolah itu diupayakan. Kemudian menambah koleksi buku di perpustakaan yang bisa dipakai sebagai buku pendamping di selain buku-buku wajib yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Apakah guru yang mengajar di sekolah kita ini sudah banyak menggunakan model-model pembelajaran inovatif atau belum ya Bu ya? Belum. Paling beberapa orang, dan itu Belum maksimal. Belum maksimal. Tapi ada lah ya beberapa ya Bu ya. Mencoba menerapkan model yang inovatif tapi belum maksimal. Terus kira-kira sebagai kepala sekolah, upaya apa pembinaan yang dilakukan untuk guru dan staf di sekolah? Kalau sekarang ini yang bisa dilakukan, yang pertama memotivasi guru. Kalau mengandalkan dari sekolah mungkin agak susah. Jadi memang benar-benar guru itu harus kreatif. Dituntut kreatif ya Bu ya. Untuk lebih kreatif, menciptakan kondisi-kondisi atau menciptakan bagaimana caranya supaya walaupun dengan fasilitas yang seadanya, tapi masih tetap bisa melakukan hal-hal yang disarankan di kurikulum 2013. Ya. Tapi kalau misalnya mendatangkan narasumber atau yang memang benar-benar kompeten, kita itu terkendala pandemi. Jadi sekarang baru bisa mulai kita mencoba memotivasi guru untuk lebih kreatif lagi.
Kita kan di sekolah kita kan berada di desa ya Bu ya. Kira-kira upaya apa dari Ibu untuk melakukan atau mewujudkan lingkungan sekolah kita yang aman dan tertib? Yang pertama, yang paling penting itu menegaskan kepada guru apa yang menjadi tanggung jawabnya di sekolah. Dalam pengertian mengkondisikan, benar-benar bertanggung jawab, mengkondisikan kelas di saat jam pelajaran mereka bersangkutan. Kemudian lingkungan sekolah jelas kita ada tenaga keamanan, kemudian ada wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, bidang humas yang benar-benar bertugas untuk mengkondisikan sekolah. Jadi harus sesuai dengan tugasnya masing-masing ya Bu ya. Masing-masing yang menjadi kewajibannya harus. Terus kalau dengan lingkungan warga sekolah? Kalau dengan lingkungan warga sekolah dalam bentuk silaturahmi. Jadi dipererat silaturahmi baik dari wali murid gitu ya Bu ya. Terutama kepada wali murid yang memang rata-rata berada di sekitar lingkungan sekolah. Terus mengenai sarana prasarana yang kita miliki sekarang bagaimana ya Bu ya? Kalau sarana prasarana yang kita miliki, kalau dikatakan sangat lengkap itu belum. Tapi kalau untuk menunjang proses belajar mengajar dengan ditambah kreativitas guru masih bisa. Jadi masih Terkategori cukup. Dari sarana prasarana tadi kira-kira para guru-guru tersebut sudah ada yang menggunakannya belum ya Bu ya? Sudah, salah satunya sarana prasarana labor, alat-alat labor itu bisa dipakai oleh guru, kemudian memanfaatkan proyektor, LCD proyektor, atau mungkin bisa mengajak siswa ke lab komputer. Itu tergantung dengan skenario yang dibuat oleh guru yang bersangkutan Pada saat pembelajaran. Karena tadi sarana tadi sudah ada, kira-kira menurut Ibu sudah ada belum guru-guru tadi yang sudah menggunakan TIK dalam proses pembelajaran di sekolah? Sudah ada tapi belum merata. Belum merata. Jadi sudah ada ya Bu ya, tapi belum masih beberapa lah yang sudah menggunakan. Rata-rata ada beberapa yang masih tetap dengan metode konvensional. Masih memakai metode ceramah. Tapi pada intinya masih dominan konvensional ya Bu ya. Oh iya. Makasih Bu atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.